Seperti kali ini saya akan menerangkan sebuah materi berupa analisis wacana. Baik, di analisis wacana ini ada bahasa adalah alat komunikasi yang sangat vital. Yang kedua, rentetan kalimat berkaitan yang menghubungkan ungkapan, yang lain membentuk kesatuan yang dinamakan wacana. Wacana sebagai satuan bahasa yang tersebar merupakan bahasan yang muncul belakangan dibandingkan dengan aspek kebahasaan yang lain. Baiklah, selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kita dapat memperoleh gambaran tentang wacana sebagai berikut. Wacana yang pertama, ucapan, perkataan, tuturan. Yang kedua, keseluruhan tuturan yang merupakan kesatuan. Yang ketiga, satuan bahasa terlengkap, realisasinya tampak pada bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, dan artikel. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau tersebar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi tinggi yang bersinggungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Pendapat lain dikemukakan oleh Harimurti Kridaksana. Wacana atau discourse adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan gramatikal tertinggi dan terbesar. Wacana atau discourse adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan gramatikal tertinggi dan terbesar. Dari batasan di atas dapat kita ambil saripatinya bahwa wacana itu adalah satuan bahasa terlengkap dalam wujud tulisan, dapat berupa karangan sastra dan ilmiah. Inti dari batasan di atas bahwa wacana adalah komunikasi pikiran atau melalui bahasa dalam wujud lisan, dapat berupa percakapan dan tuturan berupa ceramah, kuliah, khotbah seperti di tempat-tempat peribadatan, dan dalam wujud tulisan dapat berupa karangan ilmiah. Wacana mempunyai unsur-unsur yang penting, merupakan hakikat dari wacana itu sendiri. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, satuan bahasa. Yang kedua, terlengkap, terbesar, tertinggi, di atas kalimat klausa. Yang kelima, teratur, tersusun, rapi, rasa koherensi. Yang keenam, berkesinambungan, kontinuitas. Yang ketujuh, rasa kohesi atau rasa kepaduan. Yang kedelapan, lisan atau tulis. Yang kedelapan, awal dan akhir yang nyata. Yang terakhir, berdasarkan unsur-unsur wacana di atas, maka kita dapat menentukan dan memilih dan batasan wacana dari sumber-sumber yang telah kita bahas. Secara sederhana, batasan wacana sebagai berikut. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan terbesar, tersusun dengan rapi, koherensi, mengandung hubungan yang padu, disampaikan secara lisan atau tertulis. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap. Yang termasuk satuan bahasa adalah morfem, kata frase, klausa, dan wacana. Wacana merupakan unit bahasa yang paling lengkap unsurnya. Wacana tidak hanya terdiri dari kalimat, frase, morfem, fonem, tetapi juga didukung unsur-unsur lain seperti situasi, ruang, dan waktu pemakaian. Wacana adalah satuan bahasa yang terbesar dan tertinggi. Satuan-satuan bahasa mempunyai urutan dari yang terkecil sampai yang
Wacana terdiri hierarki, yaitu yang pertama paling bawah itu morfem, kedua fonem, ketiga kata, keempat frasa, yang kelima klausa, yang keenam kalimat, yang tertinggi wacana. Sebagai satuan bahasa, wacana dituntut mempunyai koherensi dan kohesi tinggi. Kata koherensi mengandung makna keteraturan atau kerapian, dan kohesi mengandung makna kepaduan. Wacana dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, dari segi fisiknya, dan yang kedua, dari segi sifat isinya. Ditinjau dari segi bentuk fisiknya, wacana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu wacana monolog dan dialog. Wacana dialog lisan dibagi menjadi dua, yaitu dialog sesungguhnya atau dialog teks. Dialog teks dapat dilaksanakan dengan tatap muka bila percakapan, dan bisa tanpa tatap muka bila tidak di percakapan, hanya dibacakan saja. Dialog sesungguhnya adalah dialog yang betul-betul memerlukan percakapan spontan. Demikianlah pemaparan materi analisis. Sekian dari saya, Charles Sifliakno. Selamat menikmati.